Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Santriwan santriwati yang dimuliakan oleh Allah serta jamaah sekalian, alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali dalam kajian ilmu tajwid. Ya, semoga kita terus diberi kesehatan, diberi kesempatan, diberi kenikmatan, sehingga kita terus bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari, khususnya di bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Santriwan santriwati yang berbahagia, jamaah sekalian rahimakumullah. Sebelum kita memulai kajian ilmu tajwid, marilah kita membaca suratul Fatihah. Semoga belajar kita kali ini diberikan kemanfaatan, diberikan keberkahan, serta selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah wa ala kulli salih hadratul mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Santriwan santriwati yang dimuliakan oleh Allah, pada kajian sore hari ini kita lanjut kepada pembahasan materi selanjutnya. Kemarin kita sudah membahas tentang hukum-hukum membaca ta'awud dan basmalah, ahkamul isti'adah wal basmalah. Kemudian makharijul huruf, syi'atul huruf kita sudah dijelaskan. Pada sore hari ini kita lanjut kepada pembahasan hukum nun mati dan tanwin. Ya, tentunya hukum nun matun dan tanwin ini tidak asing bagi kita, ya, tidak asing bagi seluruh santri. Mungkin sudah ada yang pernah belajar tajwid tentang hukum-hukum nun mati dan tanwin. Ya, sebelum kita beranjak kepada hukum nun mati dan apa saja hukum nun mati dan tanwin ini, alangkah baiknya tentunya kita harus tahu, ya, apa itu nun mati, apa itu tanwin. Ya, sebelum kita menganjak kepada hukum-hukum nun mati dan tanwin itu, kita harus tahu definisi dulu. Apa itu nun mati, apa itu tanwin? Apakah sama, apakah beda, ataukah bagaimana, ya? Baik, kita lanjut ke pertama, definisi nun mati terlebih dahulu, ya. Sebelum nanti kita lanjut ke hukum-hukumnya. Ya. Apa sih itu nun mati? Apa definisi nun mati? Nun mati adalah nun yang tidak berharokat, yang lafadz dan tulisannya tetap ada dan tidak berubah, baik ketika wasol atau terus atau nyambung atau lanjut maupun waqaf atau berhenti. Jadi sekali lagi, nun mati adalah nun yang tidak berharokat, yang lafaz dan tulisannya tetap ada dan tidak berubah, baik wasol maupun waqaf, baik lanjut maupun berhenti. Itu nun. Jadi nun itu tidak bisa dirubah, ya. Walaupun di akhir kata, di tengah kata, di awal kata, nun mati ya tetap nun mati. Baik wasol, lanjut, baik waqaf, tetap nun mati. Ya. Ya,
Nun mati juga keberadaannya bisa terdapat pada isim, bisa terdapat pada fiil, juga bisa terdapat pada huruf. Ya, bisa di tengah kata, bisa di akhir kata, ya, bisa nun mati. Ya. Dan juga bisa menjadi bagian dari akar kata, ya, atau asliyah. Ya. Misalnya nun mati pada lafadz an'amna, ya. Itu asli, nun matinya asli bukan tambahan, ya. Atau juga bisa nun matinya sebagai, ya, tidak menjadi akar kata, bagian dari akar kata, atau nun matinya zaidah, tambahan, seperti nun mati pada lafadz fang falako, ya, di mana fang falako ini berasal dari lafadz falako, kemudian ditasrifkan mengikuti wazan fa'ala, jadinya fang falako, ing falako. Nah, itu nun matinya nun mati zaidah atau nun mati tambahan, itu juga mati. Ya. Kemudian setelah tahu nun mati, sekarang kita lanjut ke tanwin. Kita lihat tanwin sama nun mati sama apa beda? Ya. Definisi tanwin. Apa itu tanwin? Tanwin adalah bunyi nun mati. Bunyi nun mati yang tidak tertulis. Bunyi nun mati yang tidak tertulis, yang keberadaannya hanya ketika dibaca wasol, ya. Keberadaannya hanya ketika dibaca wasol atau tidak wakof. Nah, artinya apa? Artinya tanwin ini sebagai suara tambahan, dan tanwin ini, ya, hanya bisa terdapat pada akhir kata yang berupa isim. Di tanwin itu berupa isim. Ya. Dengan kata lain, tanwin ini tidak akan bisa ditemukan dalam tulisan yang berbentuk huruf. Ya, tidak masuk pada huruf. Ini biasanya di isim. Juga tidak akan ditemukan ketika pada lafadz yang diwakofkan. Ya, misalkan lafaznya wakof di akhir kata, tahun ini tidak ada bunyinya. Ya. Tanwin, ya, yang kita kenal ada 3. Ada fathatain, ada domatain, ada kasrotain. Fathatain, fathahnya double atau ganda. Domatain, ya, domahnya terbalik 2. Kemudian kasrotain, ya, kasrohnya double. Ya, itu namanya tanwin. Jadi tanwin sama nun mati itu beda. Nun mati itu nun, ya, terdapat pada rosem atau tulisan. Kalau tanwin itu bunyi huruf nun. Ya. Kalau tanwin khususnya, ya, fathatain tidak akan bunyi ketika di akhir kalimat. Juga domatain. Di akhir kata pasti tidak ada bunyi fathatain ketika diwakofkan. Ya. Kalau fathatain, kalau diwakofkan, dia tentunya nanti dibaca panjang. Kalau domatain atau kasrotain ketika wakof, dia dibuang atau dihilangkan. Ya. Ya. Bagaimana ketika membaca tanwin ketika diwakofkan? Nah, ya.
Apabila suatu lafadz berharokat fathatain, ada kata fathatain, ya, maka haruslah diibdalkan. Diibdalkan itu apa? Diganti dengan alif. Ya, itu biasanya kalau di akhir kata. Ya, diganti akhir kata. Misalkan wanidaa, nah, diganti dengan alif. Ya, diibdalkan, diganti dengan alif. Kecuali apabila huruf terakhirnya berupa huruf ha taknis. Ha taknis itu ha yang ada titik duanya, seperti di lafadz rohmatan. Rohmatan pakainya ha taknis. Nah, itu ya. Ketika lafadz terdapat pada rohmatan, seperti dalam surat Al-Isra, illa rahmatan min rabbik, ya, fathatain di lafadz rahmatan tidak diibdalkan dengan alif, ya, akan tetapi ha itu tanpa tanwin. Sedangkan ketika tanwinnya berupa domatain atau kasroten pada akhir kalimat, maka domatain atau kasrotain itu tanwinnya dibuang, ya, tanwinnya dibuang ketika domatainnya itu di akhir kalimat, di akhir kata, ataupun kasrotain itu apa namanya, itu dibuang, tidak bisa dibaca, ya. Beda dengan fathatain, dibaca tetapi fathatain diganti dengan diibdalkan dengan alif, ya, jadinya panjang. Wanidaa, binaa, nah, itu ketika fathatain. Ketika domatain atau kasrotain dia dibuang, ya, tidak dibaca. Kemudian apa saja kira-kira perbedaan antara nun mati dan tanwin? Tentunya memiliki perbedaan. Ya, kalau persamaannya apa? Persamaannya sama-sama bunyinya huruf N. Tanwin bunyi huruf N, konsonan huruf N. Nun juga N, sama-sama N. Ya. Tetapi di sini memiliki perbedaan yang banyak. Ya. Apa saja perbedaan antara nun mati dan tanwin? Perbedaan nun mati dan tanwin. Yang pertama, ya, kita lihat nun mati adalah huruf asli dari huruf hijaiyah. Nah, nun mati itu huruf asli dari huruf hijaiyah. Juga terkadang menjadi huruf zaidah, huruf tambahan. Itu tuh nun mati. Kemudian sedangkan apa itu tanwin? Nah, tanwin itu pasti merupakan huruf zaidah, huruf tambahan. Tanwin itu tambahan, ya. Enggak ada tanwin itu asli. Pasti itu munculnya tanwin itu tambahan. Jadi itu perbedaan yang pertama. Nun mati itu huruf asli, huruf hijaiyah asli. Juga bisa jadi huruf tambahan. Kalau tanwin pasti tanwin itu huruf tambahan atau huruf zaidah. Ya. Kemudian perbedaan yang kedua, perbedaan nun mati dan tanwin yang kedua. Nun mati itu tetap ada. Ya. Nun mati itu tetap ada, pasti ada, tetap ada. Baik tulisannya, rosemnya di Al-Quran atau di Al-Quran, ya, maupun ucapan. Nun mati itu pasti ada tulisannya maupun ucapannya.
Sedangkan tanwin hanya ada dalam ucapan, namun tidak dalam tulisan atau rosem. Ya. Kalau nun mati, ya, ada tulisannya nun, ya, ada rosemnya. Kalau tanwin, ya, tidak ada tulisannya, cuma ucapan bunyi nun, ya. Kufuwan, rosemnya tidak ada, ya, tulisannya tidak ada. Kufuwan, yang ada wa. Ya. Kalau nun mati, an'amta, misalkan contoh, ada nun matinya, ada rosemnya, an'amta, bunyinya ada, tulisannya pun juga ada. Kalau kufuwan, ya, tulisannya ada, tulisannya nggak ada, tapi cuma bunyi. Itu ya, itu perbedaannya. Kemudian perbedaan yang selanjutnya, perbedaan antara nun mati dan tanwin. Nun mati itu adalah nun yang tidak berharokat, yang lafaz dan tulisannya tetap ada dan tidak berubah. Ya. Nun mati itu lafaznya tetap ada, tidak berubah, baik wasol maupun waqaf. Ya, diingat nun mati itu tidak berharokat, harokatnya otomatis sukun. Ya, tulisannya pasti tetap ada, tidak bakal berubah, baik ketika lanjut maupun ketika berhenti. Itu nun mati. Sedangkan tanwin, bunyi nun mati yang tidak tertulis, yang keberadaannya hanya ketika dibaca wasol. Ya, ketika lanjut kufuwan ahad, ya, bunyi an ketika lanjut ada, fathatainnya ada bunyinya. Tapi kalau bunyinya an fathatain di akhir kalimat, nida'a, misalkan diwakafkan di akhir, fatila, fatatain, dia tidak mempunyai bunyi. Ya, itu perbedaan antara nun mati dan tanwin. Di tanwin itu tidak tertulis keberadaannya dan bisa dibaca hanya ketika wasol. Ketika waqaf tidak terbaca atau hilang otomatis. Yang fathatain berubah ibdal, diganti alif, yang domaten atau kasroten itu dibuang. Kemudian perbedaan yang selanjutnya, ya, nun mati, ya, bisa terdapat pada isim fi'il maupun huruf. Bisa ke isim, bisa ke fi'il, bisa ke kalimat huruf. Kemudian tanwin hanya bisa terdapat pada isim. Tanwin itu khusus pada isim dan merupakan, ya, ciri-ciri dari tanda-tanda huruf-huruf isim itu menerima tanwin. Kalau belajar di ilmu nahwu, ya, ciri-ciri atau tanda-tanda daripada huruf isim itu bisa menerima tanwin. Makanya huruf tanwin, ya, hanya terdapat pada isim, tidak terdapat pada huruf. Ya, itu perlu dipahami. Ya, itu perbedaan yang selanjutnya. Kemudian perbedaan yang terakhir, perbedaan nun mati dan tanwin yang terakhir. Ya, keberadaan nun mati bisa terdapat di tengah kata maupun di akhir kata atau akhir kalimat. Nun mati bisa di tengah kata, tengah kalimat maupun di akhir kalimat. Akan tetapi tanwin hanya terdapat di akhir kata. Ya, tidak ada tanwin di tengah-tengah. Tidak ada bunyinya, pasti tanwin di akhir kata. Kata apa saja pasti tanwinnya di akhir, nggak ada
fathatain atau domatain atau kasrotain di akhir kata, di tengah kata. Fathatain, kasrotain, domatain nggak ada di tengah kata. Nah, mereka pasti di akhir kata. Sedangkan nun mati, ya, ini bisa di tengah dan bisa di akhir. Tentunya nggak bisa di awal karena dia nun sukun, nggak mungkin di awal. Pasti ada huruf pertamanya. Dia nun mati bisa di tengah maupun di akhir kata ataupun kalimat. Ya. Jadi itu tadi beberapa perbedaan antara nun mati dan tanwin. Ya. Jadi sebelum kita lanjut mengenai pembahasan hukum-hukum nun mati dan tanwin, tentunya kita harus tahu lebih dulu tentang definisi nun mati dan tanwin. Ya. Biar nanti nggak salah pengetahuan. Nah, nun mati dan tanwin dikira sama, akan tetapi beda, ya. Beda tentunya. Ya. Itu perlu diketahui. Ini juga hukum nun mati dan tanwin ini juga nanti ada beberapa macam. Ya. Nanti kita bahas satu per satu. Jadi itu tadi, ya, nun mati dan tanwin itu beda, ya. Secara tulisan juga beda, secara bunyi hampir sama, mirip, sama-sama bunyi konsonan huruf N. Suaranya bunyinya N, tetapi tulisannya atau keberadaannya atau cara penggunaannya, cara penulisannya, cara pengucapannya berbeda. Ya. Adapun macam-macam hukum nun mati dan tanwin nanti kita bahas satu persatu, ya, di pertemuan selanjutnya. Ya, pertemuan selanjutnya kita membahas apa saja macam-macam daripada hukum-hukum nun mati dan tanwin. Kita bahas satu persatu, ya, biar supaya lebih detail. Kita bahas satu persatu. Dan terkhusus seluruh santriwan-santriwanti Pondok Pesantren Makrifatul Ilmi selalu mengikuti kajian ilmu tajwid dan tetap selalu mereview atau mencatat atau merangkum supaya nanti bisa dipelajari di rumahnya masing-masing dan selalu bisa dipelajari juga di pondok pesantren, ya. Kemudian terkhusus santriwan-santriwati yang sedang proses menghafal Al-Quran, proses belajar Al-Quran, agar supaya juga untuk belajar di rumahnya masing-masing, belajar atau membaca Al-Quran setengah rajin, supaya juga belajar Al-Qurannya tambah lancar, semangat menghafalnya terus bertambah. Mungkin ini pembahasan pada sore hari ini. Nanti kita lanjut kepada pembahasan materi selanjutnya pada esok hari. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah atau kekurangan atau kekeliruan, mohon dibenarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.